Ya baik, selamat bertemu lagi dalam pembelajaran kali ini. Kesempatan ini saya akan membahas yang latihan kemarin mengenai pertidaksamaan rasional ya. Tetapi saya tidak akan ambil semua, hanya beberapa saja. Nanti silakan diperhatikan. Toh contohnya sudah ada di masing-masing soal ya. Kita mulai dari yang nomor pertama. Ini adalah latihan yang saya ambil dari halaman 59. Nah, waktu itu pernah menjadi tugas kalian ya. Dari halaman 59, pertama nomor 4 saya ambil yang 4B. Ada X-2 dikalikan X-4 dibagi X plus 1 lebih kecil 0. Kita diminta menentukan himpunan penyelesaian ya. Nah, kalau kita menemukan pertidaksamaan dalam bentuk pecahan, ini kita cari membuat 0 dari pembilang dan penyebut. Pembilangnya kita ambil dulu, X-2 dikalikan X-4. Ini kita samakan dengan 0. Kemudian kita menggunakan sifat jika A kali B sama dengan 0. Ini artinya apa? A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 ya. Maka dari pembilang itu kita dapatkan X-2 sama dengan 0 atau X-4 sama dengan 0. Nah, di sini kita mendapatkan X-nya yaitu 2. Atau di sini X-nya adalah 4. Kita mendapatkan 2 nilai X dari pembilang ya. Kemudian penyebut. Sekarang penyebutnya adalah X ditambah 1. Nah, sebenarnya untuk bagian penyebut itu jangan disamakan dengan 0. Karena nanti di dalam suatu pecahan itu penyebutnya tidak boleh 0 ya. Karena kalau pecahan penyebutnya 0 menjadi tidak terdefinisi. Sehingga pada bagian penyebut ini diberikan tanda tidak sama dengan. Sehingga X-nya ini tidak boleh sama dengan -1. Nah, kemudian karena ini pertidaksamaan, maka kita selesaikan dengan menggambarkan suatu garis bilangan, di mana titiknya kita ambil ada -1, 2 sama 4. -1, 2 sama 4. Sini kita lihat, yang diminta hanya yang lebih kecil, tidak ada sama dengan, maka ini bolong semua ya. Kemudian tahap berikutnya adalah pengujian masing-masing. Kita ambil di sini, kita ambil X-nya 0 untuk diuji. Kalau 0 berarti ini min dikali min menjadi plus dibagi plus. Di sini adalah plus. Kemudian di sini kita ambil berapa? 3 misalnya. 3 ini plus, ini min. Plus kali min dibagi plus berarti minus. Di sini kita ambil berapa? 10 misalnya. Plus dibagi plus positif ya. Kemudian yang di sini kita ambil berapa? -2 misalnya ya. -2 berarti ini minus kali minus plus dibagi min. Nah, kalau sudah diuji seperti ini, kemudian kita lihat yang diminta adalah yang lebih kecil 0. Artinya daerah apa? Daerah negatif. Nah, daerah negatif ada di sini sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X, di mana yang pertama X lebih kecil -1 atau yang kedua di antara 2 sama 4. X-nya lebih besar 2 kurang dari 4. X bilangan real. Kalau nanti menemukan soal pilihan ganda, jawabannya hanya ini. Tidak apa-apa ya. Tetapi kalau kita buat himpunan penyelesaian secara lengkap adalah himpunan X, di mana X lebih kecil -1 atau di antara 2 sampai 4. Ini yang nomor 4. Kemudian nanti kita akan lanjutkan ke nomor berikutnya. Baik, kemudian nomor 5 itu sengaja. Nomor 5 ini saya lewat karena bentuknya atau tipenya sama dengan nomor 4. Jadi nanti kalian bisa melihat contoh yang nomor 4 ini. Kemudian kita ke nomor 6.
X min 2 dikalikan X kuadrat min 1 lebih besar 0. Ini kita cari X nya dulu ya. Ini sesuai dengan sifat yang tadi. Ini berarti artinya X min 2 sama dengan 0 atau X kuadrat plus 1 sama dengan 0, ya kan? Di sini X nya sama dengan 2. Di sini X kuadrat sama dengan min 1. X kuadrat sama dengan min 1. Ada nggak X yang memenuhi? Di sini tidak ada. Ini tidak terpenuhi. Karena berapapun yang dikuadratkan pasti hasilnya adalah positif. Sehingga X-nya kita ambil 2 di sini. Maka ini ada sama dengan enggak? Tidak ada. Nah, daerahnya hanya terbagi menjadi 2. Kita ambil yang bagian kiri adalah 0. Kalau 0 berarti min dikali plus, berarti menjadi minus. Yang di sebelah kanan kita ambil misalnya 3 plus dikali plus. Yang diminta apa? Lebih besar 0, berarti daerah di sini. Nah, hanya ini aja yang memenuhi, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X di mana X lebih dari 2, X bilangan real. Nah, ini nomor 6 bentuknya bukan pecahan, jadi ini agak sedikit berbeda, makanya ini saya bahas. Ini artinya adalah kita menggunakan definisi yang A kali B sama dengan 0. Gitu ya, jelas ya. Baik, kemudian ke nomor 7 ya. Nomor 7 ini hati-hati, satu ruasnya bukan 0, tipenya dia pecahan, pertidaksamaan pecahan, tetapi satu ruasnya bukan 0. Pertidaksamaan, kemarin di ulangan pertidaksamaan mutlak masih ada beberapa kesalahan, menemukan pertidaksamaan dikalikan silang. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi satu ruasnya ini, satunya ini kita pindahkan menjadi satu ruas, sehingga ruas yang lain adalah 0. Maka didapatkan X ditambah 3 dibagi 2X ditambah 1. Ini satunya kita pindah, berarti min 1, sehingga ruas kanannya tinggal 0 ya. Ini adalah pengurangan pecahan, maka syaratnya adalah penyebutnya disamakan ya. Penyebutnya menjadi 2X plus 1. Pembilangnya ini tetap X plus 3. Ini min 1 kali 2X plus 1. Lebih besar dari 0. Kemudian kita sederhanakan. X ditambah 3, min 1 kali 2X min 2X, min 1 kali 1 min 1, dibagi 2X plus 1, lebih besar 0. X dikurangi 2X adalah min X. Ini adalah plus 2. 2X plus 1 lebih besar 0. Kita cari pembuat 0, pembilang dan penyebut. Yang pertama adalah min X ditambah 2, ini sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Yang kedua adalah penyebutnya 2X plus 1 tidak boleh 0. Berarti 2X tidak boleh min 1, X-nya tidak boleh min setengah. Kita punya 2 titik, yaitu min setengah sama 2. Ini tidak ada sama dengannya, maka dua-duanya kita bolongin. Kemudian ini kita ambil pengujiannya. Di sini misalnya saya ambil 0, berarti plus dibagi plus adalah plus. Di sini saya ambil min 10. Min 10 ini jadi plus dibagi min. Di sini saya ambil 10. Nanti minus dibagi plus minus. Yang diminta lebih besar, maka daerah positif. Sehingga nah nanti kalau di dalam PG ada optionnya yang hanya seperti ini, kalian boleh bisa saja yang dituliskan X lebih besar min setengah, lebih kecil dari 2. Nah seperti ini. Ini juga merupakan penyelesaian, tetapi tidak ditulis dalam himpunan ya. Baik, kemudian sekarang ke bagian B. Ini ada soal nomor 3 yang tipenya sedikit berbeda ya. Tapi sama saja, nanti kita penyelesaiannya satu ruasnya kita buat sama dengan 0, maka
maka ini kita pindah. Jadi 3 per X plus 2. Ini semuanya kita pindah ke kiri. Min 2 per X min 1 lebih besar, ruas kanannya tinggal 0 ya. Kemudian kita samakan penyebut. Penyebutnya adalah X plus 2 dikalikan X min 1. Sebentar, ini videonya agak kurang jelas. Oke. Nah, kemudian 3 ini kita kalikan dengan X min 1. 2 kita kalikan dengan X plus 2 lebih besar 0. Ini berapa? 3X min 3. Ini berapa? Min 2X min 4. Nah, penyebutnya tidak usah dikalikan, biarkan saja X plus 2 X min 1. Pembilangnya aja kita sederhanakan ya. 3X dikurangi 2X adalah X, min 3 min 4 min 7 dibagi X plus 2 X min 1 lebih besar 0. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah mencari pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. Oh, kalau dari pembilang berarti X-nya sama dengan 7, ya kan? Kemudian kalau dari penyebut berarti X-nya tidak boleh min 2 sama X-nya tidak boleh 1, ya. Sehingga kita punya ada berapa titik? 3. Yaitu min 2, 1 sama 7. Tidak ada sama dengannya semua ya. Nah, kita uji di sini kita pakai 0, tetapi di bawahnya adalah ke ini yang sudah kita sederhanakan. 0 berarti ini negatif, positif dikali negatif negatif. Negatif dibagi negatif adalah positif. Sini saya ambil 2. Negatif, ini positif, ini positif. Negatif dibagi positif, negatif. Saya ambil 10. Positif, 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 berarti positif. Di sini saya ambil berapa? Min 5 misalnya. Negatif, negatif, negatif. Negatif kali negatif positif, negatif dibagi positif adalah negatif. Yang diminta lebih besar 0. Nah, berarti di sini. Sehingga min 2 lebih kecil X lebih kecil 1 atau X lebih besar 7. Nah, ini penyelesaian dari yang soal nomor 3 ya. Min 2 lebih kecil X lebih kecil 1 atau X lebih besar 7. Silakan diperhatikan. Kemudian saya ambil nomor 6. Nomor 6 ini sebenarnya tipenya sama dengan nomor 3. Hanya perbedaannya pada penulisan penyelesaiannya ya. Maka mari kita lihat. Dijadikan satu ruas. X plus 3 dibagi X min 4 dikurangi X min 1 dibagi X min 6 lebih kecil 0. Samakan penyebut berarti X plus 3 kita kalikan dengan X min 6, ya kan? Kemudian ini X min 1 kita kalikan dengan X min 4 dibagi ini hasil kali penyebut pertama dengan penyebut kedua. Tidak usah yang bagian penyebut tidak usah dikalikan, pembilangnya saja. X kali X berarti X kuadrat. Ini min 6X tambah 3X min 3X. 3 kali min 6 min 18. X kali X X kuadrat berarti min X kuadrat. Ini min 4X min X min 5X dikalikan min berarti plus 5X. Min 1 kali min 4 itu 4 dikalikan negatif berarti min 4 dibagi X min 4 dikali X min 6 lebih kecil 0. Kemudian oh ini X kuadrat habis ya. Min 3X tambah 5X adalah 2X. Min 18 min 4 min 22 dibagi X min 4 dikali X min 6 lebih kecil 0. Kemudian cari pembuat nolnya. Berarti ini berapa X-nya dari pembilang? X-nya adalah 11 dari pembilang.
Dari penyebut X-nya tidak boleh 4, X-nya tidak boleh 6, ya kan? Nah, kemudian kita gambar. Berarti yang paling kecil 4, 6, 11. Ini lebih kecil saja. Nah, nanti tanda itu akan bergantian. Kita ambil di sini 0. 0 berarti negatif dibagi positif. Negatif di sini pasti, atau kita uji boleh, kita ambil 5. Negatif, positif, negatif. Berarti positif karena negatif dibagi negatif, ya kan? Di sini nanti negatif, di sini pasti positif. Yang diminta lebih kecil, berarti di sini sama di sini, ya. Ini kalau kita baca X lebih kecil dari 4 atau X berada dari 6 sampai 11. Harusnya kan seperti ini. Tetapi di dalam buku ini optionnya ada sedikit berbeda. Berbedanya di mana? Kita perhatikan. Di sini lebih kecil 4. Batas kirinya berapa? Tidak terhingga, ya kan? Berarti tidak terhingga tetapi semakin kecil. Maka ini nanti dari min tak hingga sampai dengan 4, atau di sini dari berapa sampai berapa? Dari 6 sampai 11. Kenapa kurungnya kurung biasa? Kenapa tidak kurung kotak? Kalau dia di sini bulatannya kosong, dalam artian tidak ada sama dengan, itu menggunakan kurung biasa. Tetapi kalau nanti ada sama dengannya, ini menggunakan kurung kotak. Misalnya ini di sini adalah ada bulatannya. Oh, berarti kita menuliskannya minta hingga 4 atau 6, 11, ini kurungnya kotak. Nah, ini jika di sini saya andaikan ini bulatannya penuh, ya. Nah, tapi ini saya hapus saja supaya nanti kalian bisa memahami maksud dari soal ini, ya. Sehingga nanti kalau ada option yang bentuknya seperti ini, kalian tidak bingung lagi. Oke? Ya, baik, ini saya ambil beberapa soal mengenai pertidaksamaan rasional. Pembahasannya adalah seperti ini. Nanti yang lain yang belum sempat kebahas, kalian bisa mencoba sendiri. Kalaupun kemarin latihan ada kesalahan, tidak apa-apa. Yang penting sekarang sudah tahu langkahnya, bisa diperbaiki, sehingga nanti pada saat mengerjakan soal ulangan itu kalian paham. Ya, baik, demikian dulu pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya, dan semoga kalian tetap sehat selalu. Jika masih ada yang belum mengerti atau memahami materi ini, boleh nanti di luar jam pelajaran bisa menanyakan kepada saya, ya. Terima kasih dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya.